Baik, tema kita pada pagi hari ini adalah cinta yang menumbuhkan. Ya, ada banyak jenis cinta dan kita masing-masing tentunya pernah mengalami apa itu cinta. Dan biasanya ya cinta ini awalnya dari tataran fisik dulu, tertarik karena wajahnya bagus, wajahnya cantik, wajahnya rupawan dan sebagainya ya, atau karena kebiasaan ya, kita bertemu tiap hari dan sebagainya sampai akhirnya tumbuh rasa cinta. Intinya adalah bahwa perasaan cinta itu sendiri adalah diberikan untuk satu maksud ya. Kenapa? Karena kalau ada cinta, kita itu berharap dekat dengan orang itu ya, orang yang kita cintai. Kita berharap emosi atau perasaan-perasaan kita direspon kembali ya. Ya, jadi cinta itu sendiri, baik itu cinta yang berbalas maupun tidak berbalas, merupakan sebuah emosi yang baik ya, wajar dan baik untuk dimiliki, dan tindakannya memang terserah kepada kita untuk mengapresiasikan ya, mengapresiasi bagaimana cinta itu, mewujudkan bagaimana cinta itu di dalam tindakan ya. Ada yang kemudian ya kalau ada mengirim hadiah atau ada yang memberikan perhatian dan sebagainya. Tetapi cinta ini sendiri pun mempunyai beberapa tingkatan ya, beberapa tingkatan. Pada tema kali ini kita akan belajar mengenai cinta yang menumbuhkan. Bah, bagaimana ini cinta yang menumbuhkan? Ya, biasanya kalau jatuh cinta itu kan kepinginnya kemana-mana bersama atau memiliki hal-hal yang sama untuk dilakukan. Ya, biasanya mereka sama-sama senang hobi ini. Terus mereka saling menyukai ya dan melakukan kegiatan bersama. Ya, ini cinta dalam tataran fisiknya demikian. Baik. Di dalam kehidupan itu sendiri cinta diberikan untuk satu maksud ya. Pertama, kalau kita itu mencintai ya, ada emosi yang terhubung antara kita dan orang tersebut. Ya, dan sampai akhirnya yaitu bisa berlanjut jadi keluarga, bisa berlanjut jadi pertemanan, bisa berlanjut jadi apapun ya. Intinya adalah bahwa Anda secara emosi didekatkan terhadap orang ini. Ya. Oke, ada satu tujuan mengapa cinta itu diberikan dari Anda ke orang itu, berbalas maupun tidak ya, ada satu tujuannya. Oke, kita akan bacakan mengenai cinta ini ya. Menurut Master Choa ya, ini yang menulis buku dari Golden Lotus ya. Golden Lotus ini sebuah buku yang ringan yang isinya tema-tema harian yang bisa kita pakai di dalam kehidupan. Ya, beliau mengatakan di dalam buku yang seri menapaki kehidupan. Seri menapaki kehidupan pada tema cinta ya. Dikatakan bahwa cinta itu merupakan makanan yang akan membuat jiwa Anda tumbuh. Ya, cinta ini adalah makanan yang akan membuat jiwa itu tumbuh. Ya, contohnya demikian. Untuk anak-anak atau ketika kita berada di dalam satu kondisi, ya, di dalam satu tantangan pekerjaan atau mengerjakan tugas apapun, ya. Tentunya perasaan kita ketika kita berhasil dan kemudian diapresiasi, ya, diberikan penghargaan, oh pekerjaannya bagus ini, kemudian Anda didukung, ya, jadi bentuk cinta itu bentuknya bisa dukungan, perhatian, ya, dan diberikan hal-hal yang bisa mensukseskan proyek Anda, ya, tentunya ini akan lebih menguatkan kita dibandingkan Anda diberikan kritik berlebihan atau Anda bahkan diberikan hukuman, ya. Kalau Anda tidak bisa mencapai ini, kamu nanti akan diberikan ini, ya. Walaupun sama-sama mencapai target, ya. Jadi misalnya anak yang diberikan tekanan, ya, untuk kamu harus ranking 1, harus 10 besar, harus ini dan sebagainya. Mungkin si anak ini akan mencapai itu, ya, akan mencapai ranking 1 dan sebagainya. Tetapi motivasinya akan berbeda dan bagaimana dia nanti tumbuh dan menjadi pribadi yang bagaimana dia dibentuk, ya, itu akan sangat dipengaruhi oleh hal ini. Dibandingkan dengan anak-anak yang lebih bisa diberikan begini, ya. Ketika anak ini melakukan banyak hal baik, dia mau belajar dan sebagainya, Anda apresiasi, wah bagus ya kerjaannya ini dan sebagainya. Nah, dengan cara ini kamu akan mampu ini dan sebagainya. Kemudian kita bisa berikan reward atau hadiah-hadiah kecil yang
bisa menginspirasi dia untuk menjadi lebih baik, ya. Nah, kemudian ketika dia melakukan kesalahan juga tidak dikritik berlebihan, ya, karena bagaimanapun kesalahan ini bagian dari proses supaya akhirnya dia nanti tahu, oh kalau berhasil ya rasanya seperti ini, kalau gagal rasanya seperti ini, sehingga anak ini mempunyai pemahaman yang lebih lengkap, ya, bagaimana mengalami kegagalan dan bagaimana untuk maju, tetapi majunya ini karena disupport dengan cinta, ya. Jadi gini, apapun kondisinya, dia akan sangat diterima atau dicintai. Nah, sehingga anak ini punya motivasi untuk berhasil berangkat dari ya keinginannya untuk misalnya saya ingin memberikan yang terbaik untuk membalas jasa orang tua yang sudah mensekolahkan dan sebagainya. Nah, anak ini pun juga akan menjadi ranking yang baik juga, ya, walaupun mungkin nggak harus ranking 1 gitu dan sebagainya. Tetapi motivasi karena cinta ini membentuk anak berbeda. Nah, ini akan menghindarkan anak-anak dari memiliki karakter yang kurang baik, ya. Sama-sama ranking 1 nih, sama-sama Anda bangga anak-anaknya meraih ranking yang diinginkan. Tetapi sejatinya nanti di dalam kehidupan itu sendiri, ya, hasilnya tidak ditentukan oleh ranking, tetapi bagaimana dia mampu menghadapi kegagalan atau bagaimana si anak ini nantinya, ya, bagi yang mereka cukup cinta, mereka akan mampu memberikan cinta. Bagi yang akan kekurangan, bagi mereka yang kekurangan kayak anak yang terlalu didoktrin, ya, kamu harus begini, dia akan melakukan hal itu juga kepada anaknya, kepada temannya, dan kepada siapapun. Ya, jadi kita berperan untuk membentuk ya anak-anak ini memiliki karakter yang baik. Jadi hasil adalah ya tentu hasil ini menjadi faktor pertimbangan. Tetapi lebih utama bagaimana cinta ini memberi makanan dia ya untuk jiwanya. Ya, kita menyadari ya bahwa sang jiwa ini adalah lebih abadi karena bagaimanapun ya yang namanya fisik ini lama-lama juga nantinya juga kondisinya akan turun dan sebagainya. Ya, jadi alih-alih memperhatikan hal fisik, mari kita beri perhatian lebih kepada sang jiwa, termasuk ketika kita mengikuti sesi ini, ya ini juga memberi makanan kepada jiwa itu sendiri. Ya, bagaimana? Karena Anda mendapatkan hal-hal baik untuk menumbuhkan Anda. Oh, saya tahu ini baik dan saya bisa ambil, saya tahu ini kurang baik, saya bisa perbaiki dan sebagainya. Membentuk Anda menjadi pribadi yang lebih baik dengan keterampilan-keterampilan yang diberikan di dalam sesi-sesi yang kita adakan ini, ya tentunya akan menaikkan kesadaran kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tidak perlu muluk-muluk jadi orang sukses yang luar biasa harus hartanya berlimpah dan sebagainya, tidak. Tetapi tujuan dari hidup itu sendiri adalah membentuk Anda menjadi jiwa yang lebih mulia. Nah, inilah mengapa beberapa ajaran diberikan, ya kita diberikan banyak ajaran melalui agama, melalui pelajaran budi pekerti dan sebagainya untuk membentuk karakter kita menjadi ya ini jiwa yang lebih mulia, ya, oke? Jiwa yang lebih bisa mencintai ya karena Tuhan itu sendiri adalah maha cinta, maka sebagai makhluk ciptaannya kita bertanggung jawab juga untuk memberikan cinta sebagai makanan ya. Oke, paling dekat itu kemana sih? Ke keluarga kita atau orang yang tadi kita punya hubungan tadi ya. Kenapa kita diberikan perasaan cinta? Ya supaya kita terhubung ya. Melalui hubungan ini ada tugas yang akan perlu diselesaikan ya. Apa tugasnya? Belajar bersama ya, bersama orang yang Anda mempunyai emosi atau cinta ini ya. Oke. Mencintai adalah menyediakan. To love is to provide ya. Cinta yang sejati akan membuat Anda melihat seperti apa adanya. Ya, gitu. Jadi baik dan buruk diterima. Ya, bukan berarti terus kalau dia melakukan kesalahan tidak kita hukum, tidak demikian. Ya, tetapi ini membuat kita melihat seseorang itu dengan segala kebaikan dan keburukannya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, tetapi kita mampu mencintai di dalam kondisi dia pun dalam kondisi yang tidak baik. Nah, ini kan kadang-kadang yang kita alami ketika kita mengalami jatuh cinta, ya. Dikatakan bahwa jatuh cinta itu kita melihat segala sesuatu yang menjadi sangat menyenangkan, bahkan ya kadang-kadang ketika kondisi partner atau pasangan kita dalam kondisi yang tidak baik pun kita bisa menyukai orang ini, misalnya lagi tidur, nggak dandan dan sebagainya, Anda masih bisa
merasakan suka terhadap orang ini, ya inilah cinta yang melebihi physically-nya, ya melebihi hal-hal fisik. Ya kita mampu untuk melihat jauh di balik itu. Oke, Anda harus memiliki cinta, kesabaran dan toleransi. Nah, ini tadi yang dikatakan bahwa kenapa kita diberikan cinta dan kadang-kadang cinta itu bisa berbalas dan tidak berbalas. Dan kadang-kadang cinta ini menghantarkan kita pada satu hubungan yang tidak terhindarkan untuk mengalami gesekan-gesekan, ya misalnya Anda kemudian berumah tangga, ya kalau dulunya pacaran itu kan jauh-jauhan ya kelihatannya hal-hal yang menyenangkan, Anda punya jarak ini, oh oke, ketika marah pun Anda punya waktu untuk merefleksi dan kemudian sudah keburu kangen, ketemu lagi, sudah rasanya sudah beda. Tetapi ketika berumah tangga, Anda setiap hari ketemu, Anda mulai melihat pasangan itu pakai mikroskop atau pakai lup kaca pembesar. Ya, jadi yang kelihatan itu kesalahannya jadi gede banget gitu. Ya, jadi kadang-kadang, nah ini kita meletakkan standar yang terlalu tinggi, bahkan kadang-kadang justru ini kita letakkan di dalam keluarga kita, ya. Misalnya kita bekerja sebagai pemeriksa keuangan atau yang terbiasa untuk melihat neraca dan sebagainya. Anda di pekerjaan ini terbiasa untuk melihat kesalahan, ya, memang mengurangi resiko-resiko perusahaan untuk kerugian. Tetapi ketika di rumah Anda melakukan ini juga, nah ini menjadi satu hal yang tentunya kurang baik, ya. Jadi alih-alih kita melatih tadi kesabaran dan toleransi dan cinta, ya kita justru memakai lup kaca pembesar untuk memperbesar kesalahan ini. Ya, padahal ada tujuan di balik Anda didekatkan kepada orang ini, dan kadang-kadang orang ini justru menimbulkan banyak kesulitan di dalam hidup kita. Nah, kenapa? Karena orang ini didatangkan untuk melatih Anda memiliki cinta, kesabaran, dan toleransi. Nah, cinta, kesabaran, dan toleransi tidak didapatkan dari satu hubungan yang baik-baik saja kadang-kadang. Ya, kalau baik-baik saja tadi kayak kita menikmati bisa menghirup nafas. Ya, kalau Anda bisa menghirup nafas tiap hari itu rasanya ya biasa banget. Tetapi bagi kemarin beberapa kondisi pasien COVID yang kondisinya bahkan untuk mereka saturasi oksigennya rendah sekali, begitu bisa bernafas itu luar biasa sekali. Ya, jadi kadang-kadang mereka perlu mengalami hal yang kurang menyenangkan untuk apa? Untuk menyadari bahwa hal-hal yang diberikan itu sudah istimewa, bahkan nafas itu sendiri, ya. Oke. Kemudian dengan memberikan, ketika ada cinta akan ada ketenangan dan kedamaian, ya. Ketika ada cinta akan ada ketenangan dan kedamaian. Dengan memberikan seseorang ini cinta, Anda membuat mereka berkembang. Ya, ada sebuah penelitian ya oleh Profesor Masaru Emoto di dalam bukunya yang mengenai penelitian mengenai air, ya, The Hidden Secret of Water kalau nggak salah bukunya. Nah, beliau itu membuat percontohan, ada satu botol yang diisi sama-sama diisi air botolnya, ya. Dua botol, satu botol itu diberikan kata-kata positif. Oh, kamu baik, kamu saya cintai, kamu berharga dan sebagainya. Sementara botol yang satu itu diberi kata-kata yang kamu jelek ini dan sebagainya, sesuatu yang mengkritik, ya. Nah, kemudian sesudah beberapa waktu, ini air, ya, airnya ini dilihat, nah diteliti, dan kemudian air yang diberikan kata-kata baik, doa, ya, termasuk doa itu adalah kata-kata baik, itu berubah bentuknya, kristalnya. Jadi molekul airnya itu berubah bentuknya seperti kristal yang bagus kayak kita lihat salju itu. Ya, sementara air yang dikata-katai hal-hal jelek tadi, kamu jelek ini dan sebagainya, itu berubah bentuknya kacau. Nah, kita sadari bahwa tubuh kita itu 80% isinya air. Ya, kalau setiap hari dikatakan kamu bodoh, kamu jelek, kamu nggak mampu mencapai ini dan itu, apa yang terjadi? Molekulnya berubah, si air ini. Inilah mengapa banyak sakit-sakit yang disebabkan oleh hal-hal psikologis. Jadi mereka stres di rumah, mereka mengalami tekanan dan sebagainya. Kemudian muncul penyakit-penyakit yang terkait dengan
hal-hal yang sifatnya sebenarnya adalah sel tubuhnya sendiri tapi berubah fungsi ya menjadi abnormal, menjadi sel yang ganas dan sebagainya. Nah, ini adalah sebuah bentuk yang diakibatkan oleh pikiran-pikiran negatif yang ditanamkan lama. Jadi jangan Anda berpikir bahwa kanker itu atau penyakit-penyakit keganasan yang lain itu terjadi langsung instan, tidak. Tetapi ini dibentuk ya dari sebuah kebiasaan yang kadang-kadang kurang baik dan kadang-kadang ini terjadi sudah dari masa kecil. Ya. Oke, ini untuk menunjukkan bahwa cinta ini memberi pengaruh bahkan sampai tataran sel. Ya, jadi mulai perhatikan perkataan dan tindakan kita, ya. Kemudian kita bisa mulai memperhatikan pikiran kita untuk lebih bisa memberikan makanan jiwa ya kepada orang-orang terdekat, terutama orang-orang yang kita cintai. Ya, kalau kesalahannya tidak terlalu besar, sebenarnya hal-hal sepele yang bisa dilakukan oleh siapapun, Anda ini melatih kesabaran dan tadi ya untuk Anda bisa melatih toleransi, kesabaran dan semakin mencintai lagi. Ya, karena kita ingat bahwa Tuhan itu Maha Cinta. Apapun kesalahan kita itu, Beliau selalu maafkan, ya. Tuhan yang Maha Besar selalu memaafkan, ya. Maka ini menjadi contoh untuk kita bisa memaafkan. Kalau kita tidak mampu memaafkan, apakah kita tidak malu untuk berhadapan dengan Tuhan di dalam doa dan sebagainya, ya. Jadi beliau sungguh memberikan contoh tentang memberikan maaf kepada kita dan bagaimana kita juga bisa memaknai cinta Tuhan kepada kita ini juga dengan lebih banyak memberikan maaf. Jadi memberikan maaf itu juga wujud cinta, ya. Oke. Dengan memberikan seorang cinta, Anda membuat mereka berkembang. Ya, cinta itu tidak identik dengan memberikan segala sesuatu dan kemudian memanjakan, ya, tidak demikian. Ya, cinta itu kalau di atas dikatakan mencintai itu menyediakan. Kita bisa menyediakan diri, menyediakan waktu, menyediakan perhatian, menyediakan banyak hal, memberikan keterampilan dan sebagainya supaya orang-orang yang kita cintai ini tumbuh. Oke. Cinta ini menyembuhkan, ya. Tadi dikatakan beberapa masalah dari penyakit psikologis ini biasanya disebabkan oleh kurangnya cinta, ya, di dalam kehidupan. Oke. Ketika ada cinta, ketika ada banyak cinta, vibrasi seseorang itu meningkat, ya. Jadi gampang saja kita lihat begini, kalau Anda jatuh cinta, senang nih terhadap sesuatu, Anda rasanya kan melayang-layang. Ya, ini namanya vibrasinya atau frekuensinya itu naik. Nah, sementara kalau Anda merasakan sakit hati, benci dan sebagainya, itu terpuruk toh, rasanya aduh dadanya sesek dan sebagainya. Ya, oke. Ya. Kemudian nah, ini lanjutannya ini dari chatnya Bu Martini. Ya, terima kasih Bu Martini. Terlalu mencintai, terlalu banyak kehendak tanpa cinta menyebabkan kekejaman. Ya, tetapi terlalu banyak cinta tanpa kehendak atau ketegasan, ya, tidak ada yang terjadi. Nah, ini tadi memberikan segala sesuatu gitu ya. Hal-hal yang terutama sifatnya materi itu kadang-kadang justru memanjakan dan tidak membuat si jiwa ini tumbuh. Nah, cinta ini bentuknya justru kadang-kadang ada di dalam relasi yang sulit, ya. Tadi dikatakan kita tetap perlu yang namanya ketegasan itu, ya. Terima kasih Bu Martini untuk chatnya, ya. Jadi tetap diperlukan keseimbangan antara cinta dan ketegasan, ya. Jadi kalau Anda sangat mencintai anak, tetapi ketika anak ini minta sesuatu, misalnya minta uangnya mau dipakai untuk apa? Mau buat beli narkoba, Anda berikan ya karena cinta? Kan tidak, ya. Tetap Anda berikan batasan, ya. Justru dengan tidak memberikan, ya, Anda mencintai si anak ini. Ya, jadi cinta ini terwujud di dalam segala bentuk, ya. Tentunya kita perlu menyeimbangkan antara cinta dan ketegasan. Nah, cinta tanpa pengetahuan
akan menjadikan kita menjadi dibodohi, ya. Jadi Anda dipakai untuk kesetnya orang lain, ya. Anda terlalu mencintai sehingga disuruh kemana-mana dan sebagainya mau, ya, tanpa ada keinginan untuk mencari tahu kenapa saya disuruh ini dan sebagainya. Kadang-kadang orang mulai merasa kok saya mau ya digituin ya. Lama-lama Anda baru kerasa kalau sudah sekian lama, padahal orang itu memanfaatkan cinta Anda untuk melakukan, nah tadi, membodohi, ya. Nah, Anda perlu menyeimbangkan antara kecerdasan, cinta, dan kehendak, ya. Ketiganya ini harus diselaraskan, ya, untuk mencapai keseimbangan tadi. Nah, oke, yang akan kita garis bawahi di sini adalah bahwa kalau Anda ketemu dengan masalah, ketemu dengan relasi yang sulit, ketemu dengan orang-orang yang menyulitkan hidup Anda, dan orang ini biasanya adalah orang-orang yang Anda cintai atau pernah dekat dengan Anda, atau ada hubungan keluarga, maka berterima kasihlah kepada mereka. Karena apa? Melalui orang-orang sulit ini, melalui keadaan yang sulit, kita ditumbuhkan apanya? Kesabaran, toleransi, ya. Kita dilatih untuk lebih mencintai lagi. Atau kita juga dilatih untuk tadi, ya, supaya nggak dibodohin, ya, kita belajar yang namanya discernment atau kebijaksanaan atau memilah-milah, ya. Oke, kalau ini gini, jadi kita melatih kecerdasan kita tadi, ya. Jadi kecerdasan, cinta, dan kehendak ini mesti harus balance, mesti harus seimbang, ya. Kalau kita terlalu banyak cinta tetapi tidak ada kehendak, ya nggak kemana-mana, ya. Terlalu banyak kehendak nggak ada cinta, wujudnya kejam, ya. Kemudian tanpa intelijensia ya kita dibodohi. Tapi kalau terlalu kita hanya pakai logika saja, ya makanan untuk si jiwa ini kurang. Jadi ketiganya mesti diseimbangkan. Ya, oke. Nah, intinya ya, cinta yang menumbuhkan kadang-kadang justru melalui relasi yang tidak kita kadang-kadang bukan sesuatu hal yang menyenangkan, ya, tetapi kita berhadapan dengan masalah, kita berhadapan dengan tantangan di dalam kehidupan, anggota keluarga tidak setuju atau ada hal-hal yang perlu kita rundingkan dan sebagainya. Ini untuk mengasah cinta, intelijensia, dan kehendak ini supaya ada di dalam keseimbangan, ya. Sebagai manusia yang diberikan budi pekerti, diberikan akal untuk berpikir dan sebagainya, tentunya kita perlu melihat segala sesuatu dengan kebenaran yang lebih tinggi lagi, untuk tujuan yang lebih tinggi lagi. Kalau tujuannya hanya untuk hanya untuk 1 hari, 2 hari saja, tentunya ini adalah tujuan untuk bertahan hidup saja, tetapi tujuan kita untuk jangka panjangnya adalah pembelajaran dan membentuk karakter yang baik. Kita menjadi pribadi yang lebih baik sehingga apa? Kita menjadi teladan dari lingkungan dan sekitar kita untuk menjadi mereka mencontoh ini, ya. Karena lingkungan dan anak-anak sekarang itu mereka terbiasa untuk melihat. Jadi bukan lagi harus dicekoi oleh hal-hal ya kamu harus begini, harus begini, harus begini. Kadang-kadang tidak. Tetapi mereka melihat ketika orang tuanya berubah, mereka menjadi berubah dan mengapresiasi. Kadang-kadang kita tidak perlu banyak ngomong, itu pun akan berubah. Kemudian secara energi, apa yang Anda pancarkan di rumah atau kepada lingkungan, ketika Anda memancarkan cinta, kasih sayang, kebaikan, yang terjadi adalah hal-hal baik. Tetapi ketika Anda membawa amarah, sakit hati, dan sebagainya ke rumah, ya ini tetap akan memancarkan energi yang kurang baik. Jadi selesaikanlah masalah dengan diri kita dulu. Apa yang perlu kita perbaiki dari diri kita? Termasuk tadi memaafkan. Memaafkan ini adalah salah satu cara untuk lebih mencintai diri kita. Mencintai diri kita untuk apa? Menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, kita tidak berharap muluk-muluk untuk menjadi orang yang luar biasa hebat. Tetapi setiap orang diciptakan unik untuk tujuan pembelajaran di dalam kehidupan, ya seperti kemarin ya, bahwa untuk dengan memaafkan kita mampu untuk memberi, ya, forgive, ya, forgiving. Dengan kita memaafkan, kata forgiving itu sendiri adalah memaafkan, kita mampu untuk forgiving, untuk memberi, ya, memberi lebih banyak. Nah, yang perlu kita sampaikan di sini adalah
tadi dikatakan mencintai itu menyediakan, ya, menyediakan apa? Ya, menyediakan banyak hal di dalam kehidupan, termasuk menyediakan diri kita untuk tumbuh dan belajar menjadi lebih baik, ya, untuk menyediakan diri kita dibentuk oleh Tuhan, ya, melalui banyak kesulitan-kesulitan di dalam kehidupan, tantangan-tantangan di dalam kehidupan, bertemu dengan orang-orang yang menyulitkan hidup kita, supaya apa? Kita tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, ini, jadi kalau ketemu masalah, jangan buru-buru menggerutu. Ya, ini adalah justru cara Tuhan untuk lebih menyayangi kita, untuk membuat kita ini tumbuh. Ya, kadang-kadang orang itu kalau nggak dijawel, nggak dicaplek gitu, dia nggak jalan. Nah, gitu. Jadi dari alih-alih kita nggak melakukan segala hal, ya, tidak melakukan sesuatu untuk berubah, ya, kadang-kadang kita perlu dijawel oleh alam ini untuk berubah menjadi lebih baik, untuk bisa lebih memberikan sesuatu, ya, kepada lingkungan, kepada sekitar kita. Ya, oke. Demikian topik tentang mencintai yang menumbuhkan. Jadi kalau ketemu relasi yang sulit, jangan buru-buru menyerah. Ya, jangan buru-buru menyerah. Maksudnya Anda perlu menimbang tadi menggunakan ketiga hal, ya, kehendak, kemudian cinta, dan intelijensia, ya, atau pilah kebijaksanaan untuk melihat satu hal itu dengan kebenaran yang lebih tinggi, ya. Jangan buru-buru, wah, ini singkirkan aja, ini enggak bagus ini, dan sebagainya. Nah, jadi kadang-kadang melalui relasi yang sulit, kita ketemu dengan keluarga misalnya nggak setuju, atau tiba-tiba ada orang yang memusuhi Anda, atau mempersulit pekerjaan Anda di kantor, ya. Nah, kadang-kadang juga orang ini hadir, ya, sebagai orang yang Anda sayangi, keluarga Anda atau sahabat Anda, dan orang ini menusuk dari belakang. Ya, jangan buru-buru terus, oke, ya, kita bisa melihat hal ini sebagai sesuatu hal yang kurang baik. Tetapi segera ambil langkah, apa yang bisa dilihat dari kondisi ini, dan apa yang bisa diperbaiki. Termasuk tadi, memaafkan, dan kemudian apa, kalau kita sudah bisa memaafkan, ya, memaafkan ini tidak harus langsung tindakannya, oh, kamu saya maafkan terhadap kesalahanmu sehingga kamu besok boleh melakukan kesalahan lagi. Tidak demikian, ya, tetapi tindakan-tindakan ketegasan tetap perlu diambil, ya, seperti kata Bu Martini tadi, tetap perlu diambil langkahnya untuk kemudian kita tetap perlu memaafkan secara batin, karena memaafkan secara batin ini akan membantu kita tumbuh. Kalau Anda memelihara sakit hati, dendam, dan amarah, ini jadinya tadi loh, ya, jadi molekul air di tubuh kita berubah sehingga ini mengakibatkan gangguan-gangguan psikologis yang justru akan mempersulit hidup kita. Ya, mana yang lebih kita sayangi? Tentu tubuh kita ini yang masih akan kita pakai selama kita hidup, ya, untuk lebih bisa berguna. Nah, untuk ini kita perlu memaafkan. Jadi kalau memaafkan itu bukan perkara Anda itu mempermudah hidup orang lain, tapi Anda mempermudah hidup Anda sendiri, ya. Jadi ketidakmampuan memaafkan itu sama aja dengan kita minum, ya, minum racun tapi berharap orang lain yang mati. Ya, jadi dendam, sakit hati, amarah itu racun. Ya, kita berpikir nggak apa-apa ini kan kita nggak keluar, kan ini untuk kita sendiri. Tetapi Anda meracuni diri sendiri, tapi berharap orang lain yang akan menuai akibatnya. Nah, ini jadi memaafkan itu satu bentuk mencintai, ya, satu bentuk mencintai. Dan kemudian kita menyediakan diri, ya, menyediakan diri untuk dibentuk menjadi pribadi yang lebih baik, ya. Jadi mari kita melihat segala sesuatu dengan pandangan yang lebih tinggi, ya, bahwa segala sesuatu diizinkan terjadi oleh Tuhan untuk kita bisa mengambil pelajaran di balik itu semuanya. Kalau kita mengalami musibah, mengalami bahkan dalam keempat faktor kehidupan, ya, kesehatan, kebahagiaan, mengenai keuangan, juga mengenai kadang-kadang kita merasa hampa ini secara keimanan atau secara spiritual, itu kadang-kadang kok rasanya kok tidak berguna hidup saya dan sebagainya, ya. Keempat hal ini adalah keempat faktor yang biasa kita hadapi dalam kehidupan kita, ya, di mana kita bisa belajar lebih dalam dan lebih dalam lagi tentang keempat hal ini melalui tantangan-tantangan di dalam kehidupan. Oke, silakan kalau ada pertanyaan atau ada yang mau menambahkan atau berbagi sharing, silakan.
Ini menjawab Bu Sri Utami, boleh Bu? Ya. Silakan, ada yang mau sharing, menambahkan, atau bertanya boleh terkait dengan cinta yang menumbuhkan ini. Silakan. Adem ayem ini. Apakah ada yang baru pertama kali bergabung atau sudah pernah ikut semuanya ya ini ya? Silakan Anda bisa. Baru, ada yang baru Mbak Yani? Oh, sudah pernah ikut semua. Oke, bagus. Sudah rutin ini ya. Oke. Kak Keti, tanya dong. Boleh silakan. Kalau cinta tanpa syarat sama dengan cinta untuk bertumbuh? Ya, baik. Pertanyaannya itu aja Kak Lina. Kenapa? Pertanyaannya itu aja. Iya, itu aja. Apakah Oke. dengan bisa cinta itu bertumbuh dengan cinta tanpa syarat? Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya Terima yang luar kasih, biasa, Kak Kak Keti. Lina. Ya, Terima oke. kasih. Jadi mencintai tanpa syarat ini adalah cinta yang tatarannya paling tinggi, ya. Mencintai tanpa syarat, ya. Nah, ini tadi yang dikatakan bahwa ya bahkan yang namanya di buku ini juga ya buku Golden Lotus Sutra dari Master Choa ini dikatakan bahwa yang namanya kekasih Anda itu seperti bunga mawar. Ya, bunga mawar itu hadir dengan duri. Ya, jadi kadang-kadang ini juga bisa melukai. Ya, justru kadang-kadang dengan orang terdekat itu kita bisa terluka. Kenapa? Kalau terluka kita berharap apa toh? Sembuh kan? Nah, caranya sembuh piye? Ya, bagaimana cara untuk sembuh? Anda harus memaafkan lebih cepat dan lebih cepat lagi. Nah, seorang ibu kadang-kadang mewakili bentuk cinta yang tanpa syarat ini, ya. Jadi apapun kondisinya, kita mampu untuk mencintai, ya. Tetapi bentuk dari cinta ini adalah satu hal yang perlu kita pertimbangkan dengan ketiga hal tadi, ya. Menyeimbangkan cinta tadi dengan yang namanya kecerdasan atau kebijaksanaan dan kehendak. Ya, kehendak ini akan membantu untuk merubah, ya. Jadi kalau kita terlalu mencintai, ya, ini segala sesuatu diterima. Jadi tanpa syarat itu sendiri pun harus konteksnya adalah lebih tinggi lagi. Bukan berarti konteks memanjakan ya, tetapi mencintai ini adalah dalam tataran memberikan tadi tanpa syarat itu bahwa apapun kondisinya kita tetap bisa mencintai. Hanya tindakan cinta ini wujudnya bisa tadi melalui ketegasan, melalui membentuk karakter, ya, memberikan batasan ini baik dan kurang baik, kemudian memberikan lingkungan yang menumbuhkan, kemudian juga termasuk memberikan feedback kalau dia melakukan kesalahan. Ya, kadang-kadang kalau didiamkan, seseorang itu nggak berubah. Tetapi kalau kita memberikan ya tadi ya, oh ini salah, ya ini salah, ini bisa diperbaiki, ya. Tetapi ya karena kesalahan ini mengakibatkan misalnya akan mengakibatkan kerugian ini loh. Kalau kamu bisa memperbaiki, ini akan mengakibatkan ini loh. Ya, jadi generasi sekarang itu lebih bisa melihat data. Ya, jadi mereka akan berubah kalau contohnya itu kelihatan. Kalau kita itu mencintai dengan daripada kita alih-alih mengatakan saya mencintaimu loh ini dan sebagainya, tetapi dalam tindakan mereka akan lebih mampu untuk menilai itu. Ya, lalu melalui hal-hal yang kita lakukan dalam keseharian kita, nah ini bisa menunjukkan itu semuanya. Kita bisa menyajikan data. Kalau kamu melakukan ini, nanti efeknya seperti ini. Kalau kamu melakukan hal-hal ini, efeknya seperti ini. Coba kamu pikirkan langkah mana yang akan kamu ambil. Ya, jadi dengan data ini atau perbandingan ini dengan melibatkan mereka, ini justru akan menumbuhkan. Ya, yang bertumbuh siapa? Kadang-kadang kita berharap ya orang lain yang bertumbuh, tapi sebenarnya ketika orang-orang ini hadir di dalam kehidupan kita, ini adalah pembelajaran bersama. Seiring kita memberikan, mereka bertumbuh, ya, seiring mereka bertumbuh, kita menjadi bertumbuh pula. Ya.
Dan jangan berharap bahwa tantangan-tantangan di dalam kehidupan akan selesai. Tidak demikian. Kalau Anda selesai dengan satu kasus, ya, tema yang lain akan diberikan. Tujuannya apa? Untuk kita semakin tumbuh menjadi lebih baik. Nah, inilah cinta tanpa syarat kita diuji terus-menerus. Kadang-kadang ada yang gini, nanti dia dikasih ini, dikasih hati masih ngerokok rempelo, biasanya gitu dan sebagainya. Kalau kita terlalu baik, nanti orangnya seperti ini. Nah, inilah perlunya menyeimbangkan tadi. Anda perlu memiliki cinta tanpa syarat, itu adalah kemampuan untuk kita forgiving, untuk memaafkan sebenarnya. Ya, mencintai tanpa syarat ini, melatih kemampuan untuk memaafkan, tetapi mampukanlah untuk bisa menyeimbangkan dengan yang namanya kebijaksanaan dan kehendak untuk berubah menjadi lebih baik. Ya, kiranya demikian Kak Lina, semoga bisa menjawab ya. Jadi mencintai tanpa syarat itu adalah bentuk dari kemampuan untuk lebih lanjut memaafkan dan memaafkan. Demikian. Terima kasih Kak Kety. Sama-sama Kak Lina. Oke, apakah ada pertanyaan lain? Namaste. Silakan. Ini yang adem ayem ini biasanya suka tanya-tanya ini Kak Tias atau Kak Agung ini. Anda bisa juga chat atau bisa juga berbagi pengalaman bagaimana. Kadang-kadang gini loh, ketika kita ditikam dari belakang, ya ini kan sesuatu yang menyakitkan ya. Yang bisa menikam kita ini biasanya orang dekat. Ya, orang dekat, orang yang kita kasihi. Ya, tetapi belajar dari hal ini, ya tentunya rasa sakit ini luar biasa, tetapi ini memberikan kesempatan kepada kita untuk bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik dengan apa toh? Memaafkan. Dan kadang-kadang kita itu tersakiti karena kita melihat dari sudut pandang kita. Ya, sementara mungkin orang yang menyakiti itu juga punya kebenarannya sendiri. Ya, mereka melakukan itu tapi karena misalnya dia dari kecil dibegitukan dan sebagainya. Jadi banyak hal yang melatar belakangi sebuah kejadian itu diizinkan terjadi oleh Tuhan. Ya, intinya adalah ini pembelajaran bersama. Dan topik cinta ini menjadi topik utama sepanjang masa. Ya, bagaimana cinta ini jadi cinta yang kemudian menjadikan rasa sakit dan sebagainya. Karena melalui rasa sakit seseorang itu bertumbuh. Ya, kalau tidak mengalami itu kadang-kadang ya kita tidak melihat segala sesuatu dengan lebih punya rasa syukur. Ya. Oke, ada lagi? Ini tidak ada hubungannya dengan tadi ya, kematangan sebuah jiwa tadi. Ya, kalau tadi dikatakan dengan kita memberikan cinta itu kita memberi makanan kepada jiwanya. Ya, ini tidak ada hubungannya dengan usia. Ya, kadang-kadang orang yang punya tubuh fisik yang sudah tua, jadi kemungkinan mereka-mereka yang sudah tua itu bisa saja jiwanya masih sangat muda. Makanya kadang-kadang mereka di usia tuanya itu mereka kembali jadi seperti anak-anak lagi. Ya, kadang-kadang mereka merengek-rengek, tapi kita masih melihatnya gini loh, mereka kok kayak gitu ya, wong sudah tua kok masih seperti anak-anak cara berpikirnya ini dan sebagainya, ya. Jadi ya mereka bisa ya secara fisik itu tua, tetapi jiwanya itu masih sangat muda, sehingga kita yang perlu belajar untuk ya melatih tadi loh kesabaran, toleransi dan sebagainya. Ya, oke. Jadi kalau kita berdoa mohon kesabaran, mohon diberikan kesabaran, mohon diberikan rasa damai dan sebagainya. Yang diberikan apa? Ujian untuk Anda bisa mendapatkan kesabaran yang lebih, kesempatan untuk Anda bisa bertumbuh menjadi lebih sabar, lebih toleran dan sebagainya. Nah, itu mesti bentuknya adalah ujian-ujian di dalam kehidupan, ya. Jadi tidak serta-merta instan Anda diberikan kesabaran gitu, tidak. Tetapi Anda akan diuji melalui masalah-masalah di dalam kehidupan untuk selanjutnya Anda bisa bertumbuh menjadi lebih sabar, menjadi lebih toleran, gitu. Ya, oke. Nah, kadang-kadang juga ya mereka yang secara fisik masih muda itu jiwanya itu sudah tua. Maksudnya apa? Ya, kadang-kadang anak-anak sekarang itu terlahir dengan pemikiran-pemikiran yang luar biasa. Ya.
Jadi mereka secara jiwa itu ya mereka sudah lebih matang, itu bisa juga. Jadi kadang-kadang ya jangan merasa malu kalau kita belajar dari anak-anak. Misalnya soal gadget lah, soal perangkat HP yang bisa kita pakai. Kita itu sudah generasinya tinggal pakai tuh juga bisanya bisa buat ngetik, telepon dan sebagainya ya. Sementara mereka itu sudah pertimbangannya barang ini adalah satu hal yang mereka seperti piranti wajibnya untuk belajar ya, sehingga mereka sangat mampu menguasai ini. Nah, kadang kita perlu belajar kepada anak-anak. Ya, ini contoh untuk pembelajaran bersama ya. Tadi bukan berarti anak-anak terus berarti mereka terus kita bisa, mereka karena jiwanya lebih tua berarti kita belajar dari anak-anak terus, tidak demikian ya. Ada hal-hal yang kita bisa pelajari dari mereka, ada hal-hal juga yang mereka perlu belajar dari kita ya. Intinya adalah pembelajaran bersama dan ini tidak ada hubungannya dengan usia. Jadi kalau kita melihat orang-orang atau melihat kita berharap orang lain itu menjadi sosok yang dewasa karena usia ya, atau kita harusnya dia itu secara usia seperti ini ya harusnya berpikirnya nggak seperti itu. Nah, ini tidak mewakili kebenaran itu sendiri ya, bagaimana dia dibentuk, bagaimana dia menjalani hidupnya itu juga menjadi pertimbangan selain faktor usia itu sendiri. Nah, itulah kenapa kadang-kadang sudah tua tetapi mereka kembali menjadi seperti anak-anak. Jadi kita yang ternyata harus belajar. Ya, ternyata yang harus belajar. Oke. Ya, jadi cinta yang menumbuhkan itu bisa hadir melalui relasi-relasi yang memungkinkan kita untuk memaafkan dan memaafkan. Ya, tetapi perlu diseimbangkan dengan tadi ya, ketegasan dan intelijensia. Ya, intelijensia, jangan sampai Anda diinjak-injak, dijadikan keset ya karena Anda terlalu mencintai, tetapi juga jangan terlalu keras ya, karena ini akan menjadikan tindakan Anda itu kekejaman yang akan menyakiti ya. Kalau Anda menyakiti, panennya juga rasa sakit. Ya, seimbangkan tadi ya, cinta, kecerdasan dan kehendak atau ketegasan itu tadi untuk menjadikan sesuatu. Oke? Nah, inilah bentuk cinta yang menumbuhkan. Jadi kalau di dalam satu relasi dan akhirnya Anda ketemu masalah, jangan berhenti. Kemungkinan ini adalah tantangan untuk kita bisa berubah menjadi, masing-masing belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Apapun nanti eksekusinya ya, mau berhasil hubungannya atau tidak, tetapi tujuan proses di dalam pembelajaran ini adalah lebih penting. Ya, jadi jangan buru-buru menyerah. Kita sudah berarti ini sudah nggak cocok ini dan sebagainya. Nah, banyak hal kita menyerah di tengah jalan ketika ujian diberikan, ya. Sementara kalau kita sudah berhasil melampaui itu ujiannya, sebenarnya hal-hal baik akan terjadi. Yang namanya badai tidak selalu badai ya, habis itu akan ada pelangi dan sebagainya. Mari kita mulai lebih bijak melihat kesulitan di dalam kehidupan, termasuk orang-orang yang menyulitkan hidup kita, dan mengambil langkah ya untuk memaafkan. Karena dengan memaafkan ini kita menjadi tumbuh, menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, ibaratnya seperti kita bisa terbang lagi. Ya, kalau ketidakmampuan memaafkan itu seperti Anda mengikatkan tali ke tubuh, ya, sehingga Anda terbatas. Bahkan termasuk melihat atau melangkah pun terbatas. Tetapi kalau Anda memaafkan itu seperti talinya dilepas satu persatu, sehingga ini akan memperingan hidup kita. Memampukan kita melihat dengan lebih jelas lagi. Dan ini, kebenaran itu berlapis-lapis. Jadi bahkan orang yang baik sekalipun mereka pernah melakukan kesalahan di dalam hidupnya, dan bahkan orang yang di mata kita jahat sekalipun, mereka juga punya kebenarannya sendiri. Ya, mereka juga tentunya juga pernah melakukan hal-hal baik di dalam kehidupannya. Jadi ini adalah bagian dari pembelajaran dan bagaimana ini terjadi untuk kita bisa mencintai lebih dalam dan lebih dalam lagi. Tadi dikatakan cinta tanpa syarat, ya. Tanpa syarat artinya apa? Anda mampu untuk mempunyai kemampuan memaafkan dan memaafkan, ya. Oke. Ya. Demikian topik bahasan kita pada pagi hari ini. Kita akan melanjutkan dengan olahraga, terapi memaafkan, dan kemudian
kita akan lakukan meditasi Twin Heart yang akan membantu kita untuk ya tadi frekuensinya naik. Kalau frekuensinya naik, kita bisa melihat segala sesuatu dengan lebih jelas. Kemudian ketika kita mampu melakukan ini, langkah-langkah ini membantu kita bersih-bersih sampah. Nah, bersih-bersih sampah di dalam tubuh ini adalah bentuk cinta kepada diri kita. Kalau kita mampu memberikan cinta kepada diri kita punya bekal yang cukup untuk bisa memberi cinta kepada lebih banyak orang. Ya, kalau Anda tidak pernah merasakan misalnya makan acar, Anda tidak bisa cerita, oh acar itu isinya asam, manis dan sebagainya. Ya, jadi Anda kadang-kadang perlu mengalami dulu ya untuk selanjutnya Anda bisa share, oh ini gini-gini. Kalau ini kebanyakan ininya nanti jadinya asam, kalau kebanyakan gulanya nanti jadinya seperti ini dan sebagainya. Jadi pas itu adalah menyeimbangkan tadi, ya cinta, ketegasan atau kehendak tadi dan intelijensia atau kebijaksanaan untuk kita bisa memilah-milah. Ya, oke. Kita akan segera saja mulai dengan olahraga. Kita coba share video dulu ya, semoga bisa. Kalau tidak, kita akan olahraga bersama.